Shalom, selamat malam dalam Pray From Home. Kita berjumpa kembali dan kali ini saya bersama Budian dan Shalom. Sementara Sam sedang mengikuti kegiatan kuliahnya. Sungguh anak-anak zaman now kalau kuliah dari pagi hingga sore sampai malam karena kegiatan-kegiatannya banyak. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur sampai malam ini kami ada sebagaimana kami ada dan kami mau berjalan dalam pimpinan, dalam rencana Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup dan berjalan bersama denganmu karena tantangan, godaan begitu banyak. Oleh sebab itu, ketika kami mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kami belajar untuk melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saya mau sharing tentang jangan menjadi beban. Ya, manusia normal itu tidak mau dibebani. Pada dasarnya kalau merasa menolong seseorang itu membuat terbebani, dia rasanya enggan. Mungkin sungkan, sehingga dia melakukan pertolongan tapi nggak sepenuh hati. Namun manusia normal juga tidak mau menjadi beban. Walaupun ada banyak orang suka membebani teman-temannya, membebani orang-orang di sekitarnya. Mari kita baca dari 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Pernyataan Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Dia berkata, dalam segala hal aku menjaga diriku. Artinya menjaga diri sebenarnya adalah tugas pribadi masing-masing. Supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Nah, jadi Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya, dia belajar tidak menjadi beban buat orang lain. Dan ini yang kita pelajari. Apa yang saya dapat dan saya bisa bagikan buat saudara, kiranya itu dapat memberkati saudara. Bagaimana cara supaya kita tidak menjadi beban buat orang lain? Belajar bersyukur. Mungkin sebagian saudara berkata, Bapak sih ngomongnya bersyukur terus. Tapi ini penting sekali. Ini pondasi, ya. Belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Karena ada banyak orang nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya. Bayangkan, coba mulai renungkan apa yang Anda punya hari ini. Saya kalau diminta merenungkan apa yang saya punya, saya akan sebutkan semua, bahkan satu hari ini pun tidak akan selesai. Dan harusnya kita bisa bersyukur. Kalau Anda punya mobil, bersyukurlah. Karena ada banyak orang yang tidak punya mobil. Kalau hari ini Anda punya sepeda motor, bersyukurlah. Karena ada banyak orang nggak punya sepeda motor. Kalau hari ini Anda punya sepeda, bersyukurlah. Karena ada banyak orang nggak punya sepeda. Dan bersyukurlah, kalaupun Anda hari ini ngontrak. Karena ada banyak orang yang rumahnya lebih kecil dari saudara. Jadi bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Dan belajar bersyukur dengan mengurangi mengeluh. Ada banyak orang suka mengeluh. Aduh, rumahku ini terlalu kecil. Padahal teman-teman kita yang rumahnya lebih kecil aja bahagia, happy, enjoy, rejoice. Dan banyak orang nggak bisa bersyukur dan sering mengeluh karena melihat kelebihan-kelebihannya orang lain. Padahal dalam diri kita ada kelebihan yang luar biasa. Belajar bersyukur dengan berhenti mengeluh. Orang yang bisa bersyukur, dia akan
bersukacita. Orang yang bersyukur, dia akan mengurangi keluhan-keluhannya. Orang yang bersyukur, dia akan berhenti mengeluh. Sebab dengan mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Dengan mengeluh tidak membuat masalah selesai. Dengan mengeluh bukan berarti orang peduli dengan kita. Dan dengan mengeluh bukan berarti orang akan menolong kita. Mereka akan terbebani malahan. Belajarlah memaksimalkan diri dengan apa yang ada pada kita. Setia dalam hal yang kecil, diberi kepercayaan hal-hal yang lebih besar. Sekalipun kita diberi tanggung jawab yang kecil, lakukan dengan semangat yang besar, dengan jiwa yang besar. Amin. Yang pertama, belajar bersyukur. Yang kedua, belajar menikmati hidup. Ajukan pertanyaan pada diri Anda. Mengapa saya ada di bumi? Mungkin saudara tidak mengharapkan lahir dari seorang ayah dan ibu yang semacam itu. Tetapi kembali, tidak ada yang gagal dari rencana Tuhan. Kalau Anda mau mengikuti rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah buat hidup saudara ketika Anda ada di bumi ini. Jadi kita harus tahu mengapa saya ada di bumi. Dan yang kedua, saya punya pertanyaan, ajukan pada diri Anda. Apa tujuan hidup saya? Orang yang nggak punya tujuan hidup, dia akan berputar-putar. Orang yang tidak punya tujuan hidup, dia akan pusing dengan dirinya dan membuat orang lain pusing juga. Orang yang nggak punya tujuan hidup, dia berfokus kepada dirinya sendiri. Orang yang nggak punya tujuan hidup, dia hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Dan orang yang nggak punya tujuan hidup, betul-betul pelin-pelan, tidak stabil. Dan banyak orang punya tujuan hidup, ingin jadi kaya. Anda ingin jadi kaya? Silakan. Tapi kalau Anda ingin cepat kaya, Alkitab berkata, orang yang ingin cepat kaya akan terperosok ke dalam jebakan demi jebakan. Kekasih Tuhan, yang ketiga, tanyakan dalam diri saudara, bagaimana cara saya menuju dan meraih tujuan hidup saya? Bagaimana cara saya menuju dan meraih tujuan hidup saya? Ada orang yang menghalalkan segala cara, ya. Dan banyak orang yang hari-hari ini sedang menuju dan meraih tujuan hidupnya dengan apa yang dia bisa lakukan dengan menyikut kiri, menyikut kanan, ya. Dan kita tahu bahwa segala rencana kita kalau tidak disertai dengan Tuhan, tidak ditolong oleh Tuhan, maka rencana kita gagal. Oleh sebab itu serahkanlah segala rencanamu kepada Tuhan, maka Ia akan mengerjakan yang terbaik rencananya buat kita. Setiap rencana kita berikan kepada Tuhan dan perhatikan rencana Tuhan. Maka ketika saudara setuju dengan rencana Tuhan, maka rencana Tuhan itu yang akan jadi. Kalau saudara nggak setuju dengan rencana Tuhan, saudara akan berputar-putar. Hari ini Anda yang sedang berbisnis, andalkan hikmat Tuhan. Sekali lagi, Anda yang sedang berbisnis, andalkan hikmat Tuhan. Eranya sekarang berubah, era online. Semua berubah, online marketing. Dan betul-betul marketplace kita ini banyak berubah, mengalami perubahan. Kalau Anda tidak berubah, Anda akan ketinggalan. Dan kekasih Tuhan, ada banyak orang yang punya tujuan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga cara dia meraih tujuan hidupnya benar-benar membuat orang lain terbebani, membuat orang lain susah, membuat orang lain membencinya. Jangan menjadi orang yang membuat orang lain susah. Ada orang jenisnya senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Tapi kita mau belajar senang melihat orang senang dan sedih ketika melihat orang lain sedih.
karena kita mau berempati dan bersimpati. Yang ketiga, yang terakhir, belajar berbagi hidup. Belajar berbagi kehidupan yang membangun dan menguatkan orang lain. Hendaklah kata-kata kita, hendaklah perilaku, sikap kita, tindakan kita, semuanya menguatkan, menghiburkan, membangun, menolong orang lain. Sesungguhnya, sekalipun kita punya beban yang berat, ketika kita melihat orang lain sedang susah, ketika kita melihat orang lain sedang butuh pertolongan, dan kita meluangkan waktu untuk menolong mereka, maka ketahuilah, ternyata beban kita ini menjadi lebih ringan. Karena melihat orang lain dibebaskan dari penderitaannya, dibebaskan dari kesusahannya, karena kita menolong mereka. Walaupun orang yang kita tolong belum tentu tahu pergumulan kita, belum tentu mau membalas kebaikan kita, biarlah Tuhan yang membalas. Yang kedua, kita belajar berbagi kehidupan dengan memotivasi dan menginspirasi orang lain. Jadilah orang yang benar-benar jadi inspirator dan motivator dalam kehidupan orang lain. Entah apapun perbuatan kebenaran dan kebaikan yang saudara kerjakan, itu bisa menginspirasi orang lain. Lewat perhatian, lewat dukungan, lewat telepon, lewat chatting, dan lewat banyak hal, saudara bisa menolong. Lewat nasi bungkus lah, lewat hal-hal yang kecil. Ya, kadang-kadang kami memberi surprise kepada beberapa orang, ya tentu yang dekat-dekat saja, karena Budian dan Shalom sesekali buat puding dan berikan kepada seseorang yang sedang berulang tahun atau apa. Tapi tidak mungkin dikerjakan terus, karena ini memang bukan usaha kami. Kami tidak jualan puding, tapi kami lewat puding bisa jadi berkat. Hal yang simpel, hal yang sederhana, perhatian. Lewat senyum, lewat kata-kata, lewat dorongan, kita bisa jadi berkat, jadi inspirasi dan motivasi buat orang lain. Belajarlah membagikan rasa syukur dan sukacita kepada orang lain. Walaupun kita punya beban, tidak perlu kita menceritakan beban-beban kita. Tetapi kita mengucap syukur lewat beban kita dengan tutur kata, sikap, perilaku yang benar dan baik. Sehingga ketika kita ini terlihat happy, terlihat bersukacita, terlihat bersyukur, orang diberkati. Dan saudara, orang itu bisa digerakkan hatinya oleh Tuhan, menolong saudara, memberkati saudara. Tanpa saudara pikir, asal saudara tidak mengeluh, tiba-tiba saja. Cara Tuhan menolong saudara itu luar biasa. Ketika kita menolong orang lain, sebetulnya kita membuka pintu pertolongan buat diri kita. Tetapi ketika kita mengeluh, sebetulnya kita sedang menutup pintu pertolongan buat diri kita. Mari, ubah pola pikir, ubah tutur kata, ubah sikap kita. Namun, kita juga mau belajar mengerti beban kehidupan orang lain, bukan minta dimengerti beban kehidupan kita. Dan hal ini artinya kita belajarlah ngerti kesulitannya orang lain, kesukarannya, problemnya, masalahnya, bukan minta untuk dimengerti. Akhir kata, ketika saudara punya beban, saudara punya pergumulan, carilah orang yang memang layak untuk bercerita. Bukan mengeluh kepada semua orang, bukan mengeluh lewat sosial media, supaya kita diperhatikan. Sebenarnya kita sedang cari perhatian, karena kita nggak punya tujuan hidup. Mari, kita berubah, jangan menjadi beban. Dan biarlah lewat hidup kita, beban orang lain, kita tolong, kita bantu. Ingat, waktu kita menolong orang lain, suatu hari ketika kita butuh pertolongan, Tuhan sudah buka jalan untuk pertolongan buat kita. Dan ketika kita menolong orang lain, sebetulnya kita beroleh kekuatan untuk menanggung beban kita. Tuhan berkata, Rasul Paulus lewat firman Tuhan berkata lewat Rasul Paulus berkata, aku dapat menanggung, aku cakap menanggung segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan berdoa dan ada permintaan-permintaan doa secara khusus. Nanti mungkin juga
Budian juga akan bisa berdoa bersama-sama dengan kita, Shalom juga. Kita berdoa pertama buat keluarga Alvinsiu yang ada di Malaysia, minta doa karena Malaysia sebentar lagi lockdown lagi 14 sampai 25 Oktober, sehingga yang di Malaysia ini stay at home lagi. Padahal tadi pagi WHO, Kepala WHO berkata untuk kelancaran ekonomi sebaiknya ditiadakan yang namanya lockdown. Ya, lockdown sebaiknya ditiadakan. Nanti saya upload fotonya yang berbicara mengenai sebaiknya lockdown itu ditiadakan supaya ekonomi setiap negara lancar. Namun kebijakan setiap negara tentu kita harus sungguh-sungguh pahami, mengerti apa arti lockdown di setiap negara itu berbeda-beda. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa buat keluarga Alvinsiu terutama yang ada di Malaysia 14 sampai 25 Oktober harus stay at home karena ada lockdown di daerah Malaysia. Dan negeri Malaysia, negeri jiran ini kami berdoa biarlah penduduknya patuh dengan perintah dari pemerintah Malaysia, pemerintah Diraja Malaysia, dan kami berdoa biarlah rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan turun buat Malaysia. Dan kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, dan biarlah bangsa Indonesia pun mengalami pemulihan dari resesi, pemulihan ekonomi, pemulihan dari COVID-19. Dan kami berdoa buat setiap orang yang sedang masuk dalam rumah sakit gara-gara COVID-19, kami berdoa mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus. Dan keluarganya pun tetap tenang, tetap teduh hatinya. Dan kami juga percaya bangsa negeri Indonesia ada dalam lawatan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Rudi dan Ibu Emi yang sedang mengalami sakit di Rogo Jampi. Kami berdoa Bapak Pendeta Rudi dan Ibu Emi dijamah kesehatannya. Dalam nama Yesus mengalami pemulihan yang cepat sehingga Pak Rudi dapat cepat pulang ke rumah dan Bu Emi cepat pulih kembali. Dan kami berdoa buat Pak Paulus, Bapak Paulus yang ada di Solo, Tuhan menjamah kesehatannya. Pulihkan, sembuhkan, pulihkan, dan biarlah semangatnya bergelora kembali untuk menikmati kehidupannya. Dan beberapa hari lagi beliau berulang tahun, Tuhan memberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan prima. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berdoa buat Ama Ana Maria yang ada di Surabaya. Tuhan menjamah kesehatannya karena beliau sudah masuk kamar biasa dari kamar isolasi di sebuah rumah sakit di Surabaya. Dan kami berdoa beliau sudah keluar dari kamar isolasi dan pindah di kamar biasa. Tuhan menyembuhkan, memulihkan sehingga dapat berkumpul bersama keluarga kembali. Kami bersyukur Ama Ana Maria ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur dan kami juga berdoa buat rekan-rekan kami lain, rekan-rekan pelayanan, bahkan rekan-rekan kerja, rekan-rekan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang hari-hari ini sedang bergumul masalah pekerjaan. Kami minta ya Tuhan, hikmat-Mu turun atas mereka. Sehingga ketika mereka bekerja mengalami perubahan-perubahan di regulasi, birokrasi, administrasi, dan segala sesuatu yang berubah secara online. Tuhan membuat mereka mau berubah. Pertolongan-Mu turun buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hikmat-Mu turun buat para pengusaha. Dan kami berdoa buat para karyawan yang ada juga dapat mendukung para pemimpinnya. Sehingga para karyawan dan pemimpin dapat bekerja sama untuk melayani pelanggan-pelanggan dan orang-orang yang mereka layani, baik di toko, gudang, apotek, perhotelan, restoran, dan pertambangan, serta usaha-usaha yang lain. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur segala pergumulan kami serahkan kepadamu. Dan biarlah kami saling menolong satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kami percaya kekuatan Tuhan yang memampukan kami. Kami bersyukur, kami berdoa, dan malam ini sebelum kami beristirahat, kami membuka tangan kami, turunkan berkat-Mu buat kami.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Esok malam kita mulai sekitar 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, karena saya ada kegiatan sebelumnya, jadi bersiap mundur sekitar 30 menit. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai jumpa besok malam.